Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mursidin. Di video belajar IELTS 7, masih lanjutan IELTS Writing Task 2 atau essay. Untuk teman-teman, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin mengirimkan essay-nya ke saya, silahkan tulis essay Anda. Insya Allah saya respons apa-apa saja isi essay Anda, saya berikan masukan-masukan. Selanjutnya kita akan fokus ke types of essays. Oke. Ada kurang lebih umumnya ada 7 types of essays. Agree, disagree, discuss two opinions, advantages, disadvantages, dan seterusnya. Dan kayaknya lebih cepat, lebih mudah kalau kita lanjut dengan contoh soalnya. Nah, yang pertama adalah agree, disagree. Di sini dikatakan you should spend about 40 minutes, ya selalu 40 menit. 1 jam dengan task 2, task 1. Tapi biasanya 40 menit untuk task 2 karena lebih banyak memang. Nah, pertanyaannya agree, disagree, setuju atau tidak setuju. Seperti pada sebelumnya, saya jelaskan bahwa nilainya teman-teman biasa rendah karena task responsnya. Jadi meskipun grammarnya bagus, lexikalnya bagus, dan lain-lain bagus, ternyata task responsnya rendah. Artinya task respon rendah itu kalau dia tidak menjawab pertanyaan. Jadi sudah asik seperti mengarang bebas, tetapi sebenarnya tidak menjawab pertanyaan. Di sini misalnya, agree disagree ini, setuju atau tidak setuju. In the last 20 years, there have been significant developments in the field of information technology or IT. Oke, itu hanya fakta saja. Tidak ada sangkut pautnya, cuma pembuka pertanyaan saja. Jadi Anda tidak membahas mengenai 20 tahun belakangan ini, development of IT. Anda tidak membahas itu. For example, the World Wide Web and communication by email. Nah, di sini lagi Anda tidak membahas mengenai World Wide Web dan communication by email saja. Ini hanya contoh. Pertanyaannya adalah, future developments in IT are likely to have more negative effects than positive. Okay. Future developments of IT in IT are likely to have more negative effects than positive. To what extent do you agree with this? Nah, kalau Anda agree, oke, berarti Anda lebih menceritakan tentang negative effects-nya. Okay, lebih banyak tentang negative effects-nya. Jadi Anda misalnya, oke, saya setuju dengan kan, lebih banyak negative efeknya. Contoh pertama ini dan penjelasannya. Contoh kedua ini. Jadi body paragraph pertama adalah negative efek pertama, negative efek kedua di body paragraph kedua. Kemudian konklusinya dengan negative efek ini, dengan penjelasan ini berarti memang lebih banyak negative efeknya. Kurang lebih seperti itu isinya. Oke. Okay? Jadi agree or disagree. If you are disagree with this, jika Anda tidak setuju, berarti Anda membahas positifnya. Oke, okay? Positifnya. Jadi jangan terbalik. Anda mengatakan agree kalau negatif ya. Kemudian Anda bahas positifnya. Oh, itu terbalik. Dia akan susah, akan rendah nilainya meskipun argumen Anda bagus, tapi Anda tidak membaca dengan baik soalnya. Kemudian contoh kedua adalah discuss two opinions. Ada 2 opini yang ada dalam pertanyaan. Oke. Some people believe the aim, tujuan, bisa jadi the goal, the objective. The goal of university education is to help graduates get better jobs. Okay. Others believe individuals and society. Kita lihat, perhatikan pertanyaannya di sini. Discuss both views and give your opinions. Anda menjawab di body paragraph pertama Anda adalah tentang better jobs, oke. Ini better jobs, university education, and benefits, wider benefits. Benefits other for individuals, untuk pribadi sendiri, pribadi itu atau masyarakat. Dan ditambah dengan opini Anda. Jadi kalau Anda cuma mendiskusikan satu saja atau menulis tentang satu saja tentang better jobs, berarti Anda tidak menjawab soal dengan baik. Jadi harus Anda jawab get better jobs, individual and society, and your opinion. Jadi ada tiga aspek di sini yang Anda harus jawab beserta dengan
reasons berarti alasan-alasannya, dan examples berarti minimal 2 reasons dan 2 examples. Kemudian soal berikutnya adalah reasons and solutions, alasan dan solusi. Oke. Kita lihat di sini saya garis bawahi reasons and solutions. Oke. Pertanyaannya, levels of youth crime are increasing rapidly in most cities around the world. Okay. What are the reasons? Alasannya apa kira-kira ini levels of youth crime increasing? Karena reasons-nya minimal 2, mungkin Anda bisa mengatakan pendidikan keluarga dan lingkungan sudah ada 2. And suggest some solutions, ada 2, solusinya juga 2. Jadi di body paragraf pertama Anda akan menjelaskan 2 alasan dan contohnya, jadi penjelasan 2 alasan. Body paragraf kedua adalah solutions. Okay. Kemudian conclusions. Conclusion hanyalah paraphrase dari kesimpulan dari kedua body paragraphs. Oke, kemudian advantages and disadvantages. Di sini pertanyaannya adalah what are the advantages of such solution? Such solution ini adalah in order to solve traffic problems, untuk memecahkan masalah kemacetan, government should tax private car owners heavily and use the money to improve public transportation. Jadi tinggal negatif dan positifnya. Jadi di body paragraf pertama Anda bisa bercerita tentang advantages. Okay. Body paragraf kedua Anda bercerita tentang disadvantages. Jangan lupa reasons and your answer include any relevant examples. Jadi ada alasan dan contoh. Kemudian jenis pertanyaan berikutnya adalah problems and solutions. Nah, beda dengan reason and solution ya. Ini adalah problems-nya apa? Bagaimana solusinya? Apa solusinya? Overpopulation of urban areas has led to numerous problems. Nah, kalau overpopulasi, penduduk yang membludak atau overpopulated itu, saya mengingatnya Jakarta misalnya, atau Bogota, atau kota-kota besar lainnya. Apa sih masalah yang ada di situ? Karena ini, apa masalahnya? Nah, di body paragraf pertama Anda menjelaskan tentang overpopulasi, masalah yang timbul, mungkin kriminal atau kemiskinan, ada 2 misalnya di body paragraf pertama. Paragraf kedua Anda membahas solusi. Saya garis bawahi di sini adalah solusi yang harus dilakukan oleh government, pemerintah, dan individual. Jangan sampai cuma satu saja yang Anda jelaskan di sini. Jadi keduanya, solusi Anda harus mencakup apa tindakan yang dilakukan oleh government dan individuals. Individuals dengan S ini berarti society atau community itu sendiri. Oke. Jadi jangan salah dengan tadi ada reasons and solutions. Kalau ini problems and solutions. Oke. Jadi mohon diperhatikan dengan teliti pertanyaannya untuk mendapatkan nilai IELTS yang minimal 6 lah. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan dan baik. Karena saya punya beberapa murid atau teman-teman yang saya pernah ajar baik itu di kelas formal atau kelas private. Saya ngajar mereka, ada beberapa yang sebelumnya sudah melakukan tes IELTS sampai beberapa kali. Bahasa Inggris mereka bagus, akademiknya bagus, grammarnya bagus. Mengambil tes IELTS beberapa kali hanya dapat 5,5. Ternyata task responsnya yang kurang bagus. Mereka menjawab cuma sebagian daripada pertanyaan atau sebagian dari soal, atau bahkan tidak nyambung sama sekali jawabannya, tidak paham mengenai pertanyaan. Oke, saya kira demikian untuk saat ini. Kita sampai problem solution, kita lanjut di video belajar IELTS 8. Terima kasih.